Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita renungkan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akala ala qas'atiha. Hampir-hampir seluruh umat dari seluruh penjuru mengurumuni kalian, sebagaimana orang-orang yang lapar mengurumuni hidangan yang ada di atas nampan. Para sahabat bertanya, "Amin qillatun nahnu ya Rasulullah?" Apakah kita termasuk orang-orang yang paling sedikit di waktu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal antum katsirun, walakinnakum gusa'u ka gusa'il lail. Walakinnakum ka gusa'is sail." Ya. Kalian itu adalah mayoritas. Bahkan kalian adalah umat yang paling banyak. Akan tetapi kalian itu bagaikan buih yang ada di lautan. Bagaimana bisa ini terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tunza'ul muhabatu ala qulubi aduwikum wa taj'alu fi qulubikum alwahan." Dicabutlah rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan ditanam di dalam hati kalian itu suatu penyakit yang bernama al-wahan. Saudaraku seiman rahimahni wa rahimallah, para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia, takut akan mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penyakit yang sangat berbahaya menimpa kaum muslimin. Sebagaimana yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak takut kefakiran menimpa kalian. Wa mal faqru akhsha alaikum. Ya, saya tidak takut kefakiran menimpa kalian. Akan tetapi yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, tuftahud dunya, dunia dibuka untuk kalian, fatanafasu. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia, bersungguh-sungguh dalam mencarinya, sehingga kalian lupa akan urusan akhirat kalian. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kehidupan dunia itu sangat berpengaruh di dalam hati mereka. Sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karenanya, kalau kita lihat realita, kalau kita lihat kenyataan, berapa banyak dari kaum muslimin mereka mencari dunia mereka siang dan malam. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mencari dunia dengan jalan yang haram, dengan jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak heran banyak orang yang demi dunia mereka berani menerjang hukum-hukum Allah, berani berbuat maksiat, berani mengerjakan dosa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Kita renungkan sejenak, apa penyebab dari dahulu sampai sekarang? Ya, musibah bencana baik di langit maupun di bumi tidak lain kecuali adalah dosa dan maksiat. Apa yang menyebabkan kaum-kaum terdahulu, kaum Nabi Nuh alaihissalam, diterjang oleh banjir yang sangat dahsyat. Kemudian kaum Nabi Lut alaihissalam yang siksaannya belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, yaitu bumi mereka
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana ya bawahnya itu menjadi atas, ya, dan atasnya menjadi bawah. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan hujan batu sehingga bisa jadi pelajaran untuk orang-orang sebelumnya dan sesudahnya. Dan apa yang menyebabkan kaum Fir'aun yang dihanyutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menyebabkan negeri kita tercinta dilanda oleh kemiskinan, terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus, tsunami, tidak lain dan tidak bukan kecuali dosa dan maksiat kita. Maka saya teringat dengan ucapan Abdullah bin Abbas yang mengatakan, "Wa ma tazalzalal ardu illa idza umila fiha bil ma'asi." Tidaklah bumi ini bergoncang, terjadinya gempa bumi, kecuali ada dosa dan maksiat yang terjadi di dalamnya. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita meninggalkan dosa dan maksiat. Karena tarkul isyan tariqun najah, meninggalkan dosa dan maksiat, meninggalkan dosa dan maksiat adalah jalan kesuksesan, jalan kebahagiaan. Oleh karenanya, dosa dan maksiat itu memiliki bekas di dalam hati kita. Kenapa hati kita itu gelap? Kenapa hati kita itu tidak mau menerima kebenaran? Kenapa hati kita itu tidak mau dinasihati? Tidak lain dan tidak bukan kecuali karena dosa dan maksiat. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi', ini adalah nasihat yang sangat agung. Syakautu ila Waqi'in su'a hiddi farasadani ila tarkil ma'asi faqala li innal ilma nurun wa nurullahi la yuti'asin. Ya, saya mengadukan buruknya hafalanku, kerasnya hatiku kepada guruku Waqi'. Maka guruku Al-Waqi' menasihatiku dengan nasihat yang sangat mulia. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik pernah berkata juga, "Inni la ara fi qulubikum nuran fala tutfi'uhu bi maksiatil khaliq." Sungguh saya telah melihat di dalam hatimu wahai Asy-Syafi'i suatu cahaya, dan janganlah matikan cahaya itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, semua dosa dan maksiat kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala